Masih semangat kah? Kalau masih semangat, kita lanjutin lagi ya. Selanjutnya, kita akan menginput saldo awalnya. Di sini. Nah, ternyata di sini itu ada neraca saldo komparatif. Ini yang dimaksud sebagai perbandingan, yaitu ada untuk periode ini dan juga untuk periode sebelumnya. Nah, untuk periode sebelumnya yaitu 31 Desember 2013, ini nanti juga harus kita masukkan ke dalam akun-akunnya. Jadi kita masuk lagi ke account list, lalu misalnya ini cash in bank, kita masukkan langsung ke history, yaitu di periode 13 kita masukkan. Nah, sebenarnya kita bisa memasukkan barengan seperti saat kita membuat tadi. Tapi kalau misalnya mau terpisah seperti ini juga nggak apa-apa. Kita masukkan dulu aja akun-akun yang historinya ya, akun-akun yang satu periode sebelumnya. Untuk cash in bank yaitu 299.560. Oke. Petty cash. Nah, sebenarnya untuk akun yang ini, yang 30 November, itu teman-teman bisa langsung masukkan di sini ya. Tapi biasanya kalau Bu Nisa lebih suka masukin lewat setup, balance, opening balance. Karena bisa langsung masukin bersamaan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen, Bu, menurut saya lebih cepat kalau misalnya saya ngisi langsung di sini dan juga di sini, ya apa-apa. Mayop itu jalannya banyak, teman-teman bisa memilih mana yang menurut teman-teman paling nyaman dan paling cepat gitu. Untuk petty cash yaitu 5 juta. Oke. Allowance, karena allowance ini merupakan akun kontra, jadi harus kita kasih minus. Employee receivable-nya kosong, kita langsung ke merchandise inventory. Jadi akun fed in yaitu 60 juta. Tidak ada. Lalu prepaid insurance. Prepaid rent. Investment kosong, kita ke land. Landnya yaitu 300 juta. Building, atau kalau di sini building at cost, ini entah kenapa berbeda ya antara di awal dan di sini. Tapi nggak masalah. Maksud Bu Nisa namanya yang berbeda. Kalau misalnya di awal tadi kan nyebutnya building at cost, kalau di sini nyebutnya building aja. Sebenarnya sama aja, artinya adalah bangunan. Building accumulation atau akumulasi depresiasi untuk building. Karena ini merupakan akun kontra, jadi jangan lupa dikasih minus. Vehicle at cost.
Ini akun kontra kasih minus. Ini equipment accumulated, kita kasih minus 31. Oke, kita lanjut. Akun payable-nya ada 207, 818, 100. Accrued expense apakah ada? Ada. Accrued expense. Oh, maaf, accrued payable. Oh, iya. Jadi ini di sini nyebutnya accrued payable, di sini nyebutnya accrued expense. Jadi memang kalau kita lihat di sini ada perbedaan penyebutan ya antara tadi akun-akun yang di depan dan juga di neraca saldonya. Tapi intinya sama, jadi nggak masalah. Kita lanjutin aja. Liability belum ada, langsung aja ke fade out. Akunnya 101 38 2500. Oke. Nah, ini. Di sini ada akun baru ternyata yang tadi di depan nggak ada. Income tax payable. Ternyata di sini ada tambahan lagi. VAT payable. Ini nggak apa-apa, kita tambahin aja. 1107. Yaitu VAT payable. Oke. Sebentar. Tadi akunnya nomor berapa? Sebentar. Sepertinya masuk ke atas tadi ya. Oke. Income tax payable. Oh, ini. Oke, mohon maaf tadi masuknya harusnya ke akun. Oke, kita hapus dulu aja. Seharusnya masuk ke akun other current liability, yaitu 1107 VAT payable. Oke, kita lanjutkan. Terus satu dah, selanjutnya Bank Mandiri Loan. Apakah ada? Ada, berarti kita masukkan. Oke. Selanjutnya Davis Capital.
Sudah. Nah, setelah kita mengisi saldo periode sebelumnya, yaitu pada tahun 2013, untuk komparatif, selanjutnya kita bisa nyoba ngecek di report, account, lalu kita coba lihat trial balance-nya yang ini, last year, 2013. Kita coba ya, display. Kita coba apakah ini sudah sama dengan yang periode 31 Desember 2013. Sini 299.560, 5 juta. 850. Coba kita cek. Kita bisa lihat juga totalnya, coba totalnya adalah 1.765.570. Oke, kalau udah cocok, berarti untuk periode yang satu periode lalu, yaitu 31 Desember 2013 sudah selesai, kita masukkan. Selanjutnya, kita akan memasukkan untuk saldo akhir periode lalu yang menjadi awal periode ini, yaitu saldo yang menjadi saldonya November tanggal 30 dan akan menjadi saldo awal di 1 Desember. Kita masuk ke setup, balance, lalu account opening balance. Nah, biasanya Bu Nisa ngisinya lewat sini. Tapi teman-teman kalau misalnya ngisi di bagian tadi, jadi teman-teman buat akun, lalu langsung ngisi opening balance-nya sambil ngisi historinya juga nggak apa-apa. Menurut teman-teman yang nyaman seperti apa aja. Kita mulai ngisi. Oke, nah di sini karena akun kontra, jadi harus kita kasih minus. Jadi sebenarnya akun kontra itu apa sih begitu? Akun kontra itu adalah akun yang akan menjadi pengurang akun yang terkait apabila bersamaan. Contoh di sini ya, allowance for uncollectible account, cadangan kerugian piutang. Ini merupakan gandengan dari akun account receivable atau piutang dagang. Jadi akun cadangan ini nanti akan mengurangi akun piutang dagang. Kalau misalnya teman-teman perhatikan gini, nomor akun 1 itu biasanya merupakan nomor akun untuk kelompok aset. Aset saldo normalnya ada di sebelah debit. Sedangkan di sini allowance padahal nomor akunnya masuk 1 ya, masuk aset. Tetapi dia ada di sebelah kredit. Tuh, jadi dia seperti tidak sama dengan teman-temannya. Nah, karena dia tidak berada di rumahnya, jadi kalau aset itu kan rumahnya di debit. Karena cadangan atau allowance ini ada di kredit, jadi harus kita kasih rumah. Karena dia tidak berada di rumah, dia tidak punya rumah, jadi harus kita kasih rumah. Nah ini rumahnya adalah angka minus ini. Sederhananya kayak gitu. Lalu ada lagi, misal ini nanti ya, building accumulated depreciation atau akumulasi penyusutan bangunan. Nah, ini juga akun 1, normalnya saldo normalnya ada di debit. Rumahnya untuk akun 1 ada di debit. Tetapi karena akumulasi ini tidak punya rumah, maka harus kita kasih rumah atau kita kasih minus. Inilah yang disebut sebagai akun kontra. Jadi dia nanti akan menjadi pengurang akun terkait apabila bersamaan. Seperti ini, akumulasi penyusutan gedung nanti akan menjadi pengurang dari akun gedung. Akumulasi penyusutan kendaraan akan menjadi pengurang dari akun kendaraan, begitu pula seterusnya. Akun kontra itu kerjanya seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk employee receivable di sini apakah ada akunnya atau ada nominalnya? Kalau misalnya ada, kita masukkan. Selanjutnya ini nggak ada, kita lompatin.
Kita kasih rumah atau kita kasih minus. Langsung ke fade out. Oke, lalu sama juga seperti ini teman-teman. Di sini akun 3. Akun 3 itu biasanya atau di sini juga ini digunakan untuk akun ekuitas. Ekuitas itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Tetapi di sini ada yang tidak di rumahnya. Nih, ada 2 akun yang tidak di rumahnya. Rumahnya ada di kredit, tetapi dia berada di debit. Maka dari itu harus kita kasih rumah. Di sini kita kasih rumah atau kita kasih minus. Seperti ini. Kita lanjut ke sales. Sales return. Ini juga harus kita kasih rumah.
Oh iya, sebentar teman-teman. Oke, coba kita lihat di sini. Untuk akun interest revenue, biasanya interest revenue itu kan termasuk ke dalam akun pendapatan. Kalau misalnya akun pendapatan, berarti seharusnya ada di kredit. Tetapi karena di sini debit, jadi kita tetap menurut pada ini aja, menurut pada soal kasusnya. Tetapi di sini jadi harus kita kasih minus. Nah, di sini teman-teman coba kita lihat amount left to be allocated. Nah, seharusnya di sini itu hasilnya adalah 0. Kalau misalnya di sini ada masih ada nominalnya seperti ini, berarti ada yang kita belum masukkan atau kita salah nominal. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngecek satu-satu, itu nggak apa-apa. Tapi bisa juga cara kita ngecek kalau misalnya loh, kok punyaku nggak 0 ya? Nah, ini teman-teman juga bisa ngecek di report, trial balance, lalu yang ini kita ganti this year, display. Nah, kalau seperti ini kan kita ngeceknya lebih mudah karena sama seperti ini modelnya. Jadi coba kita cek ya. 313, oke. 5, oke. Oke, ini yang belum apa? Office supplies. Oke, office supplies ternyata belum. Ini office supplies. Oke, ternyata tadi harusnya ke merchandise inventory. Yang ini harusnya ke karyawan. Oke, coba kita cek ulang. Ke setup, balance, akun, opening, balance. Oke, ini tadi ternyata kurang maju. Jadi memang harus teliti ya teman-teman ketika mengerjakan ini. Lalu kemudian kalau misalnya mau ngecek bisa dengan caranya Bu Nisa tadi. Oke. Fed in udah, prepaid. Oke, kita cek ulang lagi. Di sini kita redisplay supaya mengikuti yang baru tadi. Udah, employee receivable-nya udah, merchandise, office supplies, fed in udah, lalu kemudian langsung ke prepaid rent, bond investment 300, building udah, 223125. Apa ini? Equipment accumulation. Oke, ternyata ini teman-teman. Yang ini itu seharusnya kita kasih rumah. Kita masuk ke sini. Nah, ini juga bisa langsung di sini kita kasihkan. Apakah bisa? Oke, kita kasihkan rumah. Oke, kita tulis ulang aja. 48 437 500. Oke, lalu kemudian di sini kita redisplay. Nah, seperti ini sudah. Coba kita cek apakah masih ada selisihnya. Lihatnya di mana? Lihatnya ada di historical balance. Biasanya kalau misalnya di sini ada historical gitu, berarti masih ada selisihnya. Coba kita lihat lagi ya. Setup, balance, akun opening balance. Nah, di sini amount left to be allocated udah 0. Kalau udah 0, tadi itu akun historical balance-nya jadi nggak muncul. Coba ya, kita berikan sedikit selisih. Misal di sini, Bu Nisa membuat jadi 4 juta. Oke. Nah, di sini kan jadi ada, oke, 4 juta aja. Nah, di sini jadi ada amount left to be allocated, masih ada selisih 8 juta. Coba kita cek. Nah, seharusnya kalau misalnya tadi itu masih ada selisih, nanti itu akan ada ini muncul akun.
historical balancing account, ada 8 juta. Ini adalah akun selisihnya. Kalau misalnya di sini ini teman-teman sudah benar, atau sudah akunnya itu 0, ini tadi ya. Oke. Kita lihat lagi. Nah, di sini udah 0, maka seharusnya di trial balance, akun historical balancing akun itu sudah tidak muncul lagi. Nah, itu artinya teman-teman itu neraca saldonya sudah balance. Jadi gitu ya teman-teman, tadi juga kita belajar gimana kalau misalnya ternyata kita ada kekeliruan. Misalnya ada akun yang belum diisi, atau mungkin ada kita salah masukkan saldo, maka cara cari tahunya di situ ya, yang lebih cepat. Sebenarnya bisa sih teman-teman kalau misalnya mau lihat satu-satu, tapi biasanya itu memakan waktu ya kalau misalnya harus ngecekin satu-satu dari atas ke bawah gitu. Oke, selanjutnya nanti kita akan membahas ke langkah selanjutnya.